Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, Bawaku dekat Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang. 'Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi.
penuhiku. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku dekat Engkau Tuhan Allah
Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur saat ini kita masih bisa beribadah. Biar kesempatan yang indah ini kita benar-benar mau menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita melalui pujian penyembahan kita. Dialah Allah yang layak dipuji disembah. Dialah yang bertahta dahulu, sekarang dan selamanya. Dialah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebenaran. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Engkaulah yang layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala
katakan namamu besar, namamu besar, termulia. hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Di tengah-tengah kesetiaan-Mu Tuhan, seringkali kami tidak setia. Di tengah-tengah kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, seringkali kami tidak mengasihi Engkau Tuhan. Seringkali kami tidak mengasihi sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Layakan kami Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak tebusan darah-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Pengampunan-Mu itulah yang melayakkan setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat dipersilakan duduk. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah.
sertaku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Saat badai menerpa, Saat badai menerpa, kami takkan goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Kau beserta kami. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, betapa kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Jikalau kami diizinkan bisa kembali datang ke hadirat Tuhan, dan saat ini kami ingin bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati, pikiran kami untuk dapat melihat kebaikan Tuhan, untuk kami dapat bisa menerima kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Dan terlebih lagi kami bisa dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, ini doa syukur kami. Pakailah hamba-Mu dengan yang penuh dengan keterbatasan ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik.
sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dua bagian hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9 dan Matius 28 ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita semua, bermula dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan kita melanjutkan pembacaan kita dalam Matius 28 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang berbahagia bukan hanya ketika kita membaca dan merenungkannya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, tema yang akan kita bahas di minggu terakhir pada bulan ini, setelah sekian lama kita membahas tentang keberadaan misi, dan di minggu terakhir inilah kita akan membahas satu bagian yang sangat menarik dan yang harusnya menguatkan setiap perjalanan iman kita mengikuti Tuhan maupun bermisi bagi Tuhan. Satu tema yang mengatakan, aku menyertaimu. Perkataan Tuhan sendiri kepada para murid-muridnya dan terus teringat kepada kita sebagai orang-orang Kristen pada saat ini. Untuk mendahulunya, saya mengajak kita bersama-sama melihat ada dua gambar. Bapak Ibu dalam bekerja, Bapak Ibu coba memilih. Manakah yang Bapak Ibu sukai? Apakah bekerja sendiri atau ada orang-orang lain di sekitar yang membantu atau kita bekerja bersama-sama di dalamnya? Bekerja sendiri atau bekerja sama? Terlepas dari perkiraan kalau nanti hasilnya seperti apa, hasil kerja sendiri lebih bagus atau enggak, kita akan lepas hal itu dulu dan kita tidak memikirkan itu dulu. Tapi menurut Bapak Ibu, mana yang paling menyenangkan dan paling indah ketika bekerja sendiri atau bekerja bersama? Tentulah sebagian besar dari kita berpendapat dan sependapat mungkin dengan saya bahwa bekerja bersama itu lebih menyenangkan daripada kita sendiri. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan suatu tokoh di dalam anime yang saya suka nonton, dan anime yang ini memang ini kesukaan saya. Seorang tokoh dari anime ini nama Makarov Dreyer. Ketika ia mendatangi seorang pemuda yang pada saat itu sedang kehilangan arah dan sedang sendiri, dia datangi pemuda itu dan berkata demikian, Bapak Ibu. Di dunia ini ada seorang yang senang sendirian. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa menahan kesendirian tersebut. Di dunia ini ada orang yang senang bisa sendirian, tetapi tidak ada satu orang yang bisa menahan kesendirian tersebut. Ini perkataan yang cukup menarik dan saya rasa kita semua setuju. Bahkan di balik orang introvert pun, dia masih membutuhkan orang lain untuk bisa membantunya. Dia masih membutuhkan orang lain untuk bisa membuat dia bertahan hidup. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya ungkapkan di bagian awal ini, bahwa iman Kristen berbicara masalah iman komunal, Bapak Ibu. Iman Kristen itu berbicara masalah iman komunal. Itu sudah dijelaskan di dalam awal Kejadian 2 ayat 18. Di situ Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa sejak awal Tuhan itu sudah tahu manusia itu tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Dari sejak awal Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Masa keberadaannya pun ketika Tuhan hanya menciptakan Adam seorang diri saja, Tuhan sudah lihat, wah ini tidak bisa hidup sendiri ini. Aku siapkan seorang penolong yang sepadan dengan dia, yang seimbang dengan dia, yang bisa menuntun, yang bisa membantu menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan itulah yang menjadi pokok utama yang akan kita bahas pada saat ini. Di dalam Matius 28 ayat 20, ayat yang sudah sering kita bahas di dalam 1 bulan ini. Di bagian itu katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan disitulah titik satu temu yang Tuhan katakan begitu indah. Ketika ia memberi tugas, ia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa perjalanan iman Kristen dan bahwa dalam hal bermisi pun manusia, dan bahkan seorang misionaris pun tidak bisa bekerja itu seorang diri. Tidak bisa menjalaninya dalam kesendirian. Tidak bisa melakukannya juga dalam kesendirian. Maka pada saat itulah Tuhan memerintahkan dan Tuhan memberikan janji. Jangan takut, kalau kau bekerja aku akan temanimu. Bapak Ibu, bagian ini cukup menarik karena begini. Kalau biasanya kita ketahui di bagian tersebut berbicara dan ketahuilah. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan dan ketahuilah. Bapak Ibu, ketika saya membaca bahasa aslinya, saya lebih suka ketika memang pakai terjemahan bahasa aslinya untuk bagian ini terkhususnya. Di situ disebutkan kai idou yang lebih merujuk kepada arti dan lihatlah. Jadi kalau menurut saya terjemahan ini cukup baik ketika dikatakan seperti ini. Dan lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan hanya masalah kita mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Bukan hanya masalah kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita. Bukan masalah itu aja Bapak Ibu. Tetapi kita sendiri yang bisa melihat penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan katakan, aku menyertai kamu, di situ tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan memperlihatkan penyertaannya pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi kepada orang-orang lain yang mengasihi Dia. Maka menjadi sesuatu yang bahagia sebenarnya ketika kita itu bisa mendengar bagaimana perjalanan hidup seseorang itu betul-betul dilimpahi kemuliaan dan penyertaan Allah. Seakan-akan memperlihatkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidupnya. Bukan hanya pada diri kita rasakan, tetapi kepada orang-orang yang kita dengar juga. Bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka dari yang istilah penyakit berat, bisa sembuh dan bisa tetap semangat melayani Tuhan. Dari yang sudah mungkin kecelakaan, tetapi Tuhan selamatkan dan Tuhan aturkan semuanya dengan baik, masih bisa dengan semangat melayani Tuhan. Dan dari pergumulan apapun yang ada, kita ketika mendengar mereka, harusnya itu bisa memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan betul-betul menyertai kehidupan setiap orang percaya. Dan bagian ini saya menyimpulkan bahwa ketika kita melihat penyertaan Tuhan, baik melalui hidup kita sendiri, baik melalui kita melihat juga kehidupan orang lain. Harusnya itu sudah menjadi bagian yang cukup untuk menjadi alasan kita tidak takut bermisi Bapak Ibu. Harusnya itu menjadi alasan untuk kita tidak takut menjalani misi Allah. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa merasakan sendiri bagaimana cara Tuhan menyertai Bapak Ibu. Baik di dalam suka maupun duka. Di dalam masalah Tuhan keluarkan dari masalah.
Di dalam suka Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Menandakan betapa Tuhan itu menyertai kita ketika kita mau menerimanya. Harusnya itu menjadi satu alasan, dan itu alasan yang cukup untuk kita tidak takut bermisi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengucap syukur bahwa perjalanan pelayanan saya itu dilengkapi banyak dengan pertanyaan-pertanyaan unik. Banyak dengan ketemu orang-orang yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, yang mempertanyakan banyak hal tentang Allah. Pada saat itu seorang pemuda datang kepada saya dan bertanya, "Lause, ya ada apa?" Saya sudah tahu amanat agung. Oke, saya juga sudah tahu kalau Tuhan juga menyertai dalam perjalanan misi kita. Oke, jadi apa yang mau dipertanyakan? Sebenarnya apa sih tujuan misi itu? Apakah tujuan misi hanya sekedar kita tuh membawa jiwa kepada Tuhan? Apakah misi hanya berpatokan pada melihat hal itu aja, Lause? Apakah tidak ada lain? Kalau saya merasa kalau hanya sekedar kita membawa jiwa kembali kepada Tuhan, berarti kita ini alat yang cuma Tuhan pakai untuk ya tarik orang-orang untuk bisa kembali kepada Tuhan. Apakah hanya sekedar itu aja, Lause? Di situ saya terdiam, Bapak Ibu. Saya terdiam dan saya berpikir, iya juga. Apakah hanya sekedar itu aja kita melakukan misi? Tidak mengurangi keberadaan bahwa Tuhan memilih kita untuk bisa bekerja baginya. Saya tidak mengurangi hal itu. Tetapi ketika saya menunda menjawab pertanyaan itu, saya bergumul bersama Tuhan dan saya coba mencari kebenarannya di dalam Alkitab. Dan saya bersyukuri Tuhan, itu baik. Dan Tuhan memberikan jawaban yang tepat pada saya untuk bisa menceritakan kepada pemuda tersebut. Di Kisah Rasul yang kita baca tadi, Kisah Rasul 1 ayat 6. Di situ ketika Tuhan mengajak murid-muridnya keluar, menjelang kenaikannya ke surga, murid-murid itu bertanya kepada Tuhan begini, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pertanyaan menarik. Ketika para murid melihat, jelas bahwa Yesus sudah bangkit. Jelas ketika Yesus sudah menampakkan diri dan membuat banyak mujizat setelah kebangkitannya. Di situ membuat murid yakin bahwa akan ada perubahan ketika Tuhan tetap terus bersama kita. Menarik, ini pertanyaan menarik. Dan disitulah saya menyimpulkan tujuan dari misi sebenarnya Tuhan izinkan kita untuk bisa merasakan pemulihan bagi dunia, Bapak Ibu. Pemulihan bagi dunia. Maka ketika Tuhan Yesus menjawab mereka, "Kau tidak perlu tahu waktu yang Bapa sudah aturkan. Tapi bila Roh Kudus turun ke atasmu, kerjakanlah itu. Kerjakanlah itu. Bawa orang kembali datang kepadaku. Dan lihatlah aku menyertaimu." Misi tidak berbicara hanya sekadar kita membawa jiwa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi misi juga berbicara bagaimana kita membawa pemulihan bagi dunia kita ini. Saya percaya bahwa banyak sukacita yang kita bisa rasakan ketika kita hidup bersama dengan orang-orang percaya, Bapak Ibu. Saya percayakan hal itu. Bersama dengan orang-orang percaya kita bisa merasakan sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dalam beramah tamah. Sukacita dalam sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak sukacita lainnya. Dan kita sebagai orang-orang percaya pun Tuhan tuntut untuk hidup yang baik. Dan kita pun menjalani hal itu, Bapak Ibu. Dan demikian juga sebenarnya amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita
itu tidak hanya berbicara masalah membawa orang kembali kepada Tuhan. Bukan hanya masalah itu Bapak Ibu. Tetapi amanat agung itu pun Tuhan berikan untuk kebaikan kita bersama. Untuk pemulihan bagi dunia. Dan untuk kesejahteraan hidup kita juga masing-masing. Betapa indahnya kita hidup bersama dengan orang percaya. Dan ketika kita membawa kembali orang-orang yang tersesat kembali kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan, disitulah pemulihan dunia terjadi Bapak Ibu. Pemulihan terjadi di situ. Dan disitulah yang harus membuatnya sebenarnya kita tuh bahagia ketika kita mengerjakan misinya Tuhan. Bukan menjadi suatu beban, tetapi menjadi suatu sukacita dengan harapan kita bisa membawa pemulihan bagi dunia. Hal yang menyenangkan bagi kita Bapak Ibu ya. Dan di bagian akhir ini, saya ingin mengajak kita untuk bisa belajar beberapa hal. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang misioner. Visi gereja kita jelas. Gereja yang injili dengan pemahaman reform dan orang-orang yang misioner. Jemaat di dalamnya orang yang memberitakan Injil itu kepada Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan kepada sesama. Baik di dalam keluarga kita. Baik di dalam lingkungan tetangga kita. Baik dimanapun kita berada. Dan saya mengajak kita beberapa hal untuk kita bisa ketahui bagaimana sebenarnya menjadi jemaat yang misioner Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita coba mengenali Tuhan yang sudah memanggil kita. Kenali Tuhan yang sudah memanggil kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenalinya, kalau kita tidak bisa mendalami sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana kita mau mengajarkan apa yang Tuhan inginkan kepada orang lain. Matius 28 ayat 20. Dan ajarkanlah kepada mereka segala apa yang sudah kulakukan kepadamu. Jika kita tidak mengenal Allah kita, jika kita tidak mengetahui siapa Tuhan kita, kita tidak mengetahui apa yang Tuhan kita inginkan, bagaimana kita mau mengajarkannya kepada orang lain Bapak Ibu? Maka di saat pandemi ini, momen paling terbaik untuk supaya kita belajar mengenal Tuhan. Momen yang paling baik untuk kita bisa mendalami seperti apa sih sebenarnya Tuhan itu. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupanku dan kepada kehidupan di bumi ini. Masa-masa ini paling baik. Gereja sudah memfasilitasi kita semua. Perenungan setiap hari Rabu, RGT sudah disiapkan. Setiap hari dikirimkan renungan harian untuk kita bisa terus baca. Gereja sudah memfasilitasi. Rasa haus kita akan firman Tuhan, biarlah itu terus kita munculkan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu mengisi pola pikir kita, mengisi hati kita, membuat kita berubah, dan kita pun mengenal Allah lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai jemaat misioner. Bapak Ibu berdoalah agar Tuhan mempertemukan orang-orang yang mau mengenal Tuhan kepada kita. Kerinduan saya setiap saat, itu adalah ketika Tuhan mempertemukan orang-orang yang belum mau mengenal, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi mau dipersiapkan untuk bisa mengenal Tuhan. Orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, untuk bisa dipertemukan kepada saya bisa izinkan ceritakan kebaikan Tuhan pada dia. Rindukanlah hal itu Bapak Ibu. Jangan takutkan akan hal itu. Karena ada masa dan waktu Tuhan mengizinkan kita bertemu kepada orang-orang tersebut. Dan disitulah saat yang terbaik untuk kita bisa memberitakan kebenaran Injil kepada mereka. Setiap pagi berdoalah, Tuhan izinkan aku bisa bertemu dengan orang-orang yang ingin mau mengenal Tuhan. Supaya aku bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu bagi siapapun mereka. Supaya bisa mengenal Tuhan dengan baik.
Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi jemaat yang misioner? Giatlah terus dalam pelayanan Tuhan Bapak Ibu. Giatlah melayani Tuhan. Bapak Ibu, pelayanan itu penting. Pelayanan itu penting Bapak Ibu. Disitulah wadah yang Tuhan siapkan. Wadah yang Tuhan pakai untuk kita menunjukkan kasih cinta Tuhan kepada sesama kita. Di dalam kita melayani, kita bukan hanya melayani raja di atas segala raja. Tetapi di situ menunjukkan kerendahan hati kita mau melayani sesama kita. Kalau sesama kita aja tidak bisa merasakan pelayanan kita, bagaimana kita mau melayani orang yang belum percaya kepada Tuhan? Kalau sesama kita aja tidak melihat, sebenarnya dia ini pelayanan atau enggak sih? Bagaimana kita bisa menampilkan pelayanan kita kepada orang yang tidak percaya? Bapak Ibu, masa pandemi mungkin membatasi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi bukan menjadi suatu penghalang untuk bisa melayani Tuhan. Pandemi hanya membatasi. Tetapi bukan menjadi suatu alasan supaya kita tidak melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita semua. Di tengah kesibukan kita, izinkan tetap kita bisa untuk mau melayani Tuhan. Izinkan kita untuk tetap bisa disemangati melayani Tuhan. Gereja membuka tangan lebar-lebar, menyambut kita semua untuk bisa kita hadir, terlibat dalam pelayanan Tuhan. Gereja membuka tangan lebar-lebar Bapak Ibu. Dan saat inilah yang terbaik. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa terbatasi oleh keadaan ini, pelayanan tidak hanya sekedar di dalam gereja Bapak Ibu. Saya bersuka cita ketika melihat beberapa Bapak Ibu dengan semangat membagikan renungan yang Bapak Ibu dapatkan untuk bisa menjadi berkat di dalam grup jemaat kita. Saya bersuka cita akan hal itu. Dan saya rasa itu bukan menjadi perihal yang untuk kita bisa berhenti. Kita juga terlibat di dalamnya, kita mendapat renungan apa yang baik, kita bagikan. Itu cara kita melayani Tuhan juga Bapak Ibu. Kita terberkati oleh renungan apa, kita memberkati. Dan masih banyak hal pelayanan yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa memberkati banyak orang. Baik itu cuma di rumah saja, atau di tempat kerja kita, dimanapun, izinkan tetap kita terus melayani Tuhan. Dan disitulah wadah yang Tuhan pakai untuk kita bisa menunjukkan kebaikan Tuhan bagi siapapun. Ingatlah selalu Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah berubah. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihatlah bagaimana Tuhan menyertai hidup kita, menyertai kehidupan orang-orang percaya lain, dan yang membuat kita semangat untuk bisa bermisi bagi nama Tuhan. Sebelum menutup bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat satu bagian di mana Tuhan itu baik untuk kita memperlengkapi kita Bapak Ibu. Dalam sebulan ini kami tahu gereja mungkin terbatas dalam menyampaikan kebenaran misi kepada kita semua. Tetapi kita bersyukur bahwa Sinode GKKA begitu perhatian kepada kita. Dan saat ini Sinode sedang ingin mengadakan webinar dengan judul Bermisi di Masa Pandemi. Saya rasa ini masa-masa yang baik untuk bisa mempelajarinya, bisa mengikutinya Bapak Ibu. Saya harap kita bersama-sama juga menyiapkan waktu kita sejenak untuk mau mendaftarkan diri, untuk mau mengikuti webinar ini, mendalami keberadaan pengenalan Tuhan melalui misi. Sehingga kita bukan hanya tahu di gereja saja, tetapi bagaimana kita bisa bermisi di masa-masa saat ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan telah memilih kami. Hidup kami yang penuh dengan kerusakan Tuhan mau perbaiki dan Tuhan mau pakai untuk menjadi alat kemuliaan.
Dan izinkanlah kami Tuhan tetap terus melihat bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dan tidak pernah meninggalkan kami. Memohon Tuhan tetap terus menyertai hidup kami, masa-masa kehidupan kami. Dan mohon juga kepada Tuhan untuk bisa menguatkan hati kami, memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan di dalam bidang misi. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Dan kami merindukan banyak jiwa-jiwa kembali ke hadapan Tuhan dan bumi kami mengalami pemulihan daripada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan dan ini kerinduan kami. Dan firman Tuhan telah berhenti saat ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan terus berfirman ke dalam kehidupan kami. Menuntun kehidupan kami hari lepas hari, memancarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama menaikkan akan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah pada saat ini. Untuk dapat kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami kembali lagi Tuhan mau menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami, layakan kami Tuhan untuk dapat menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tuhan, kembali lagi kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur jika bangsa kami hingga saat ini ada. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya Tuhan tetap terus memimpin akan pemimpin kami, pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan sendirilah yang tetap terus menyertai akan setiap pemimpin kami. Sehingga mereka benar-benar dapat mengerjakan akan setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan sebagai seorang pemimpin. Agar bangsa kami ini Tuhan dari hari ke hari dapat menjadi lebih baik lagi. Bahkan setiap persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami, biar kiranya Tuhan juga tetap terus menolong. Tuhan juga akan terus turut campur tangan di dalamnya. Sehingga setiap persoalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga terus menyertai dan memberkati hidup mereka. Tuhan yang akan tetap terus menolong akan setiap pergumulan mereka Tuhan. Bagi dalam keluarga mereka, relasi mereka satu dengan yang lain. Biar kiranya ada kasih Allah di tengah-tengah keluarga mereka. Pekerjaan usaha mereka Tuhan, biar kiranya Tuhan juga memberkati dan senantiasa menolong mereka. Bahkan mencukupkan akan setiap apa yang mereka perlukan. Berkati juga akan setiap kesehatan dari seluruh jemaat Tuhan. Biar dengan keadaan tubuh yang baik, mereka pun juga dapat terus beraktivitas melayani Tuhan yang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, Tuhan juga yang terus menunjukkan akan belas kasih Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami dalam studi mereka. Biar Tuhan juga terus memberikan mereka semangat dan sukacita di dalam studi mereka. Agar mereka benar-benar bertanggung jawab sebagai
seorang pelajar, dan biar melalui kehidupan mereka nama Tuhan juga terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap terus menyertai dan memberkati akan gereja kami, bahkan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami terus kerjakan, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan hari ini dijalankan 3 kali, persembahan biasa, perpuluhan, dan persembahan 1000. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar kita masing-masing, dan ada juga untuk barcode. Jadi kita bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening dan barcode yang sudah tersedia. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Nama yang nyatakan kasih, yang tebus dosaku, yang pun curahkan darahnya menyelamatkanku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Nama yang nyatakan rahmat menghibur hatiku. Nama yang nyatakan rahmat menghibur hatiku, yang menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah bersama-sama keluarga kami, walaupun beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami tadi sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini serta majelis yang akan mengelolanya ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri. Doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah menyelesaikan akan ibadah kami pada saat ini. Biar segala puji-pujian yang telah kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus tertanam dalam hati dan pikiran kami.
bahkan juga dapat terus bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Sehingga dari firman-Mu itu Tuhan, kami juga mau terus melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam warta jemaat. Info katekisasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikut sertakan anaknya dalam katekisasi, bisa segera mendaftarkan diri kepada Ibu Windy atau kepada Bapak Kres paling lambat tanggal 26 Oktober 2020. Pelaksanaan katekisasi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 17.00 WITA bertempat di gereja. Untuk warta yang lainnya dapat kita lihat di dalam grup WA gereja. Bagi yang terlibat dalam pelayanan, kiranya bisa mempersiapkan diri masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuh